Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah, Masya Allah. Buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah jadi suami. Komplit banget sih. Ini kesannya temanya kayak menyudutkan para suami gitu. Tapi tenang aja, tadi guru-guru kita di segmen sebelumnya juga sudah membela. Kita bukan harus berbaik sangka. Tadi kan ada salah satu menanggapi kalau misalnya suami pelit itu adalah berlaku lebih baik dari suami. Memberikan contoh, Masya Allah. Tapi tadi aku sempat dimarahin sama Ustadz Maulana gara-gara aku bisik-bisik sama Ustadz Syam. Kenapa memang? Jadi gini, kalau misalnya kadang kan ada tuh pekerjaan-pekerjaan yang memang ada di luar dari dapat bonus. Dapat bonus, terus tidak beritahu istri. Sebenarnya bukan nggak ngasih tahu sama kayak Ustadz Syam. Dapat gaji 13 tapi tidak beritahu istri. Kalau nggak ditanya ya nggak ngomong. Dapat tambahan. Bukan. Oh gitu. Nah, Ustadz Maulana biar aku nggak salah, boleh nggak sih suami itu nggak bilang atau merahasiakan pendapatannya sama istri? Nah, boleh nggak? Iya, boleh nggak? Iya, baik. Silakan guru. Izin Kodenis dan Usasa. Masya Allah tabarakallah kepada semua jamaah yang hadir. Kita lagi bahas nih tentang suami pelit. Ya. Tapi dalam hal ini kita tetap berbaik sangka. Namanya juga Islam itu indah. Nah dalam hal ini gimana? Boleh nggak seorang suami itu merahasiakan pendapatannya kepada istri? Tunggu dulu. Kita harus telah dulu baik-baik. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam, apalagi pelindung, penanggung jawab. Di situ banyak makna di baliknya. Para alim ulama kita, para ahli tafsir menanggapi perihal ini banyak yang dimaksud. Qawwam ini penanggung jawab, pelindung, pokoknya semuanya ada. Dari sinilah kita bisa belajar bahwa maaf. Kita baik sangka dulu. Tugas laki-laki menafkahi. Yang kedua, artinya memberikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pasangannya. Kalau sudah diberikan semua kebutuhannya, maka kelebihannya gimana tuh? Gimana tuh, Ustaz? Nungguin nih dari tadi. Gimana tuh? Boleh nggak dirahasiakan? Jawabannya sebentar. Masih ada poin kedua. Baik. Poin kedua itu, penuhilah kebutuhanmu. Islam menganjurkan, penuhilah kebutuhanmu. Ingat ya? Penuhilah kebutuhanmu. Kemudian penuhi kebutuhan keluarga. Baru yang lain. Nah kalau seperti ini, mohon maaf kepada semua yang lagi nonton. Laki-laki itu memiliki sifat yang Allah berikan tanggung jawab. Makanya pundaknya lebar. Perempuan bukan lebar pundaknya, tapi maaf izin, lebar bawahnya karena ada rahim. Kenapa seperti ini? Laki-laki tanpa kau minta dia akan tanggung jawab. Bisa jadi dia katakan pendapatannya 2 miliar, ternyata cuma 1 miliar pendapatannya. Untuk 20 tahun. Pendapatannya sebulan, berapa gajimu? Kelihatan itu. Padahal dompetnya kosong itu. Jadi laki-laki itu tidak mau terus terang berapa pendapatannya karena bisa jadi lebih kurang daripada yang disebut. Lebih kurang dari disebut. Nggak usah curiga kepada suami. Kayak yang suami saya begini. Nggak bisa jadi. Dia itu pura-pura. Pendapatannya banyak kan. Mau kelihatan kaya. Padahal itu mobil pinjaman lah. Nggak usah disebut juga sih ya. Jadi kalau berbicara boleh nggak dirahasiakan? Jawabannya boleh. Boleh. Demi kebaikan. Demi kebaikan. Bukan demi menipu. Ya. Tapi demi kebaikan. Kalau saya terus terang sama istri saya ini boros. Beda kalau saya kan alhamdulillah waktu sama almarhumah istri saya, itu semuanya jor-joran. Nggak ada saya rahasiakan. Ya. Karena saya tahu istri saya pintar mengatur. Tapi ada juga istri memang tidak bisa mengatur. Dia angkat tangan, aku nggak bisa, boros. Karena konsep ada dalam kata Dr. Aisyah Dahlan, di dalam pemikiran wanita itu ada konsep belanja. Konsumtif ya? Ya, ada memang konsep belanja. Itu perempuan suka banget pergi ke mall, kemana-mana. Padahal memang konsepnya suka belanja itu. Nah, dari sinilah mohon maaf, mohon izin, konsep laki-laki merahasiakan boleh sepanjang demi kebaikan. Karena kewajiban suami cuma memberi nafkah, memenuhi kebutuhannya, memenuhi kebutuhan keluarga, baru yang lain. Jadi selebihnya boleh dirahasiakan demi kebaikan. Masya Allah. Nah, jadi
ada poin-poin dulu yang harus dipenuhi syaratnya baru penuhi boleh. dulu satu, penuhi Kebutuhannya. dirimu, keluargamu, kemudian yang lain, Iya. barulah kalau memang ada silakan. Nah, makanya pentingnya berkomunikasi dengan Kan pasangan. laki-laki gitu. punya hobi. Apa tuh? Ya. Beli motor, beli apa, ngumpulin ini. Kalau laki-laki itu biasanya punya konsep prinsipnya gini, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Oh, iya, gitu ya. Jadi beli dulu aja, nanti kalau udah ada maaf ya, saya kemarin aku beli motor kayak gitu. Jadi mau gimana? Mending minta maaf aja. Baik, aduh alhamdulillah. Tadi sudah dapat ilmu luar biasa dari guru kita Ustadz Maulana. Karena Ustadz Maulana ini selama pernikahannya nggak pernah berantem ya? Nggak pernah, 10 tahun 5 bulan 12 hari. Masya Allah. Tidak pernah bertengkar satu kali pun. Masya Allah. Karena istri saya di Makassar, saya di Jakarta. Baik, Ustadz Maulana terima kasih penjelasannya, Masya Allah. Baik jamaah, kita lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya mau ke Ustadz Syam nih. Yes, Ustadz siap. Syam, Afwan izin bertanya nih. Jika suami pelit, boleh nggak sih kalau misalnya kita itu, ya istrinya misalnya punya uang, ngasih diam-diam ke orang tuanya, ke keluarganya, karena memang ada yang dibutuhkan. Nah, kalau terus suaminya pelit nih, boleh nggak sih kita ngambil diam-diam nih uang suaminya gitu? Sang Nah, istri ngambil uang suami iya, karena diam-diam. pelit. Oke, siap. Nah, ini Baik. mohon penjelasannya, Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe, Kodeni, Ustadz Maulana, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami rasa dalil ini sudah dihafal oleh para istri gitu ya. Di mana ada seorang wanita mengadu kepada Nabi SAW tentang suaminya yang pelit. Lalu seorang wanita ini meminta izin kepada Nabi, boleh nggak kalau saya ngambil duitnya diam-diam ya Rasulullah? Maka Nabi SAW memberikan izin kepada sang istri tadi ini dengan mengambil sesuai dengan kebutuhannya yang menjadi kewajiban dari suaminya. Sesuai dengan kebutuhannya yang menjadi kewajiban suaminya. Siapa kebutuhan kewajibannya? Ya ini nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Jadi sang istri tadi mengadukan tentang nafkah kepada dirinya dan kepada anak-anaknya, bukan kepada orang tuanya. Karena perlu digarisbawahi, seorang menantu tidak wajib menafkahi mertuanya. Subhanallah. Jadi seorang menantu laki-laki tidak wajib menafkahi mertuanya. Jadi kalau ditanyakan, bolehkah seorang istri secara diam-diam mengambil harta suaminya untuk dia berikan kepada orang tuanya? Jawabannya adalah tidak boleh. Kenapa? Karena ini adalah hak suaminya, bukan nafkah terhadap istrinya. Berbeda jikalau seorang suami telah memberikan nafkah tersebut kepada istrinya dan sudah menjadi hak istrinya, lalu istrinya tersebut memberikan kepada orang tuanya, maka sudah sepenuhnya menjadi hak istrinya. Misal nih, ada seorang istri dikasih jatah per bulan oleh suaminya, alhamdulillah 100 juta per bulan misalnya. Dikasih 100 juta per bulan, 100 juta per bulan. Ternyata walaupun udah dikasih 100 juta per bulan, ternyata karena dia Masya Allah Tabarakallah bukan yang suka jajan ke sana ke sini, belanja ini dan ini segala macam, pintar nabung gitu. Dan tabungannya ini udah banyak, alhamdulillah. Dia lihat keadaan daripada orang tuanya kurang terlalu mampu, maka dia kasih terus orang tuanya. Dari 100 juta dia cuma ambil daripada setengahnya, setengahnya lagi dia kasih orang tuanya. Maka ini halal hukumnya. Kenapa halal dan boleh? Karena sudah menjadi hak istrinya. Karena memang jatah dari suaminya per bulan segitu. Yang keliru adalah sudah dipenuhi nafkahnya, seorang suami sudah banting tulang, ada nabungan juga untuk suaminya, tabungan dirinya sendiri dan nafkah kepada istrinya sudah tercukupi. Ternyata dia mengambil lagi dari tabungan suaminya untuk dia kasih kepada orang tuanya secara diam-diam, maka tidak halal baginya memberi kepada orang tuanya dan orang tuanya juga tidak halal untuk memakannya. Kenapa tidak halal untuk memakannya? Karena tidak ada kerelaan dari suaminya tadi. Subhanallah. Jadi tidaklah halal bagi seorang muslim memakan harta muslim lainnya jikalau muslim lainnya tadi tidak merasa ridho atau tidak merasa rela. Mungkin dikatakan, saya nitip ya duit ini ya. Nitip, kamu aja deh yang taruh karena kamu pinter nyimpen duit. Dipakai buat orang tuanya. Dipakai untuk saudaranya. Dipakai untuk orang lain. Dan ini membuat suaminya tidak ridho. Maka tidak halal bagi yang memberikan dan tidak halal juga bagi yang menerima. Maka masalah makan dan harta nafkah ini sangat penting untuk kita perhatikan karena dia menjadi darah daging. Wallahu ta'ala alam. Jadi Ustadz kalau misalnya ngambil secara diam-diam berarti otomatis nggak berkah juga ya? Iya dong, sama aja mencuri kan, bukan haknya gitu. Iya. Kalau udah dikasih nafkah. Udah dikasih gitu ya. Baik. Baik Ustadz Syam, terima kasih. Masya Allah, alhamdulillah. Aduh, seneng banget nih kayaknya hari ini, terutama pasangan suami istri. Atau mungkin kalau milenial juga yang lagi nonton, ini ternyata kalau misalnya nanti udah menikah nih penting juga berkomunikasi, ngomongin nanti masalah uang gitu ya.
harus transparan. Harus transparan. Dan ini juga guru-guru, mohon maaf nih, banyak banget nih pertanyaannya udah ngantri nih pengen dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Belum tahu gayanya. Belum tahu. Iya. Gini, kami semua tanya dong Ustadz. Gitu. Emang butuh Kami waktu kok, saya semua- juga sama, tenang aja. Butuh waktu, koreonya. Langsung aja yuk kita bacakan pertanyaan pertama nih melalui Instagram. Dari Instagram @hamba_Allah, baik tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya suka ngungkit-ngungkit uang yang diberikan untuk keluarganya. Kadang saya sebagai istri suka sedih saat suami mengungkit semuanya. Saya mau kerja pun suami tidak mengizinkan. Bagaimana nih sebaiknya ya Ustadz menghadapi suami seperti itu? Ustadz Maulana mau dijawab? Menghadapi suami yang menganggap pelit ya. Iya. Yang menganggap boros istrinya. Betul, suka mengungkit-ungkit apa yang sudah diberikan ke menganggap keluarganya. istrinya boros dan senantiasa mengungkit-ungkit Allah, pemberian yang sudah pemberian. diberikan kepada istri. Betul. Maka yang harus dilakukan oleh seorang istri adalah menutup akses. Wah. Akses apa tuh, Menutup akses celah suami untuk berburuk sangka padanya. Ustadz? Oh, baik. Iya, kenapa suami berburuk sangka istri saya boros? Sampai suami jadi pelit pada dia, lalu ungkit-ungkit, kan saya sudah berikan kamu. Tutupi akses itu dan jangan biarkan suami berburuk sangka padamu. Kalau engkau tidak boros, kalau engkau mohon maaf marah ketika diungkit-ungkit, maka jangan beri peluang suami memiliki itu. Mengungkapkan kata-kata itu, maka istri kan di kulkas itu kan bisa ditulis itu. Iya. Pengeluaran bulanan, pengeluaran jadi kelihatan. Oh, ternyata Memang. kelihatan total, Ya, betul. saldo, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya. Di mana akses, di mana suami selalu lihat dekat cermin, oh daftar belanja, lihat daftar bulanan, pengeluaran Iya. bulanan, hari, udah apa-apa. Iya. Seperti itu. Iya. Alhamdulillah, transparan tadi yang diangkat oleh Mikdad, bagus itu. Seorang suami, keluarga itu harus transparan. Betul. Karena kita harus unna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jangan sampai permasalahan ini didengar orang lain atau diketahui orang lain, maka tutupi dengan cara menutup akses sehingga suami tidak berburuk sangka. Waduh, Masya Dengan cara itu. Allah. Alhamdulillah. Keren nih. Dia mau ilmunya ungkit nih. susah juga, udah dicatat, udah Iya. masuk dalam daftar. Sayur, cabe, minyak pengeluaran goreng. mingguan bulanan. Memang mahal-mahal Ustadz Iya. sekarang itu. Aku juga Alhamdulillah. dulu taunya kayak gitu. Ternyata pas ngikut istriku belanja, oh ternyata emang pada mahal-mahal. Iya. Boleh juga tuh. Iya. Istri mengajak suami ikut belanja bulanan. Nah, baik. Baik, mudah-mudahan terjawab. Terima kasih Ustadz Maulana. Baik jamaah, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Ini ada pertanyaan dari Instagram @hamba_Allah. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ya jangan sebutkan nama saya, baik. Batas kesabaran seorang istri itu kan ada batasnya. Apalagi menghadapi suami yang terlalu perhitungan kepada keluarganya. Apakah boleh seorang istri minta bantuan kepada orang tuanya untuk menutupi semua kebutuhan yang kurang? Karena suami selalu ngasih kurang. Aduh, jadi minta sama orang tua nih. Bagaimana nih Ustadz kalau Denny Slim? Mau dijawab melalui tausiah aja, silakan. Baik, insyaallah. Istilah izin, Ustaz, afwan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Masyaallah. Kalau bicara sabar ada batasnya sih, yang saya tahu aslinya sih seharusnya tidak ada batasnya ya. Baru akan ada batasnya kalau kita ngukurnya masih selalu pakai kacamata, ya aku terzolimi, dunia aku terambil dan lain-lain. Karena suatu hal kalau udah dilihat pakai kacamata akhiratnya, demi Allah semuanya selalu plus, selalu untung. Kepahitannya, menahan laparnya, setiap tetes keringatnya, nggak mungkin Allah sia-siakan. Pasti semuanya jadi kebaikan untuk akhirat kitanya, Masya Allah. Terus ketika akhirnya menghadapi seperti itu, bismillah, berarti insya Allah akhirat kitanya sudah aman. Berarti tinggal gimana bertindaknya. Jadi kadang setiap kali bertindak itu jangan cuma sekedar gimana biar masalah ini selesai, atau gimana biar supaya dia nggak gitu lagi. Tapi yang lebih paling penting adalah gimana caranya gara-gara kejadian ini aku tambah dekat kepada Allah. Gimana caranya gara-gara kejadian ini aku bertambah amal solehnya. Maka yuk kita lihatnya jangan pakai secara, tadi kacamata fikihnya sudah dijabarkan oleh guru kita Ustadz Syam. Bahwa ternyata kalau misalkan suami itu pelit ya, pelit di sini memang padahal dia punya uang banyak tapi sengaja ngasih sedikit karena kebencian atau apapun itu. Nauzubillah, Allahu alam. Maka kan tadi sudah ada ya yang hadis dari
Itu dari dulu Hindun bin Utbah ya, ketika suaminya Abu Sufyan pelit, maka gimana caranya? Ya udah, silakan ambil yang cukup untukmu dan anak-anakmu, lalu dengan cara yang ma'ruf juga, dengan kebaikan. Karena kalau misalkan kita menyampaikan kepada keluarga, nanti mereka bisa jadi ada pintu, ada celah kalau kata Ustadz Maulana tadi untuk berburuk sangka. Loh, perasaan kerjaannya lagi bagus, uangnya lagi banyak, kok nyampe minta ke orang tua? Jadi ntar membuka pintu suuzon kepada menantunya dan yang lain-lain ya. Tapi memang dia beneran pelit, ya balik lagi, kita meninggal gak ditanya kelakuan orang, kita meninggal ditanya kelakuan masing-masing. Jadi fokusnya gimana caranya, jangan sekedar oke, fikih boleh dibahas, tapi yang lebih penting lagi di atas fikih selalu ada yang namanya takwa. Kita tahu takwa ini akan selalu membahas apa yang Allah suka ya. Ini kita bisa nih, dan orang tua kita mampu, dan pasti akan mampu untuk memberikan bantuannya, untuk ngebayarin dan yang lain-lain. Tapi yuk lihat ya, salah satu kebaikan yang bisa didapat istri, ladang pahala yang paling besarnya kan, salah satu caranya dengan menutupi apa yang ada di dalam rumah, orang lain gak perlu tahu. Toh kepahitannya membuat mereka tambah dekat ke surganya Allah kok. Apa yang didapat sih setelah akhirnya keburukan di rumah keluar, akhirnya satu dunia mendukung, tuh kan bener ternyata kamu baik, suami kamu yang begini, yang didapat apa? Apakah surga kita dari pujian makhluk? Kan juga enggak. Maka bismillah yuk, fokus dengan apa yang Allah suka, dan tadi solusinya sudah ada dari guru kita. Barakallahu fikum. Masya Allah. Lagian sebagai laki-laki kadang pride-nya bisa hancur juga, dan ada masalah baru kalau misalnya sampai ke keluarga, biasanya gitu ya. Kalau KDL. Gimana Ustaz? KDL kode Muslim. Oh ya Allah, udah main singkatan lagi gitu. Belum nyampe ke situ loh Ustaz. Iya dong. Masya Allah. Kepanjangan Koko Deni Slim. Kadang. Oh, iya, baik. Ustadz Maulana, Ya. izin bertanya nih. Apa sih? Ada titipan nih dari ibu-ibu nih. Kan istri itu katanya sumber rezeki ya. Tapi kok masih ada sih suami yang pelit sama istrinya katanya? Iga sih, makikiri mah deh. Lakai makikiri, roh sena. Aduh punten abi tengartos Ustadz. Aduh kumaha ieu teh. Jangan pakai bahasa Makassar tuh. Makai. Pakai bahasa Ambon. Si aja. tengah-tengah narek elok bisa ngi tentang solusinya narek ko dihadapi urane nah tapi sanruna setelah yang satu ini jamaah alhamdulillah Alhamdulillah. Insyaallah, alhamdulillah. nah tapi